Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGC merilis rekaman serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan markas besar armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Melalui media resminya pada hari Selasa, Garda Revolusi Islam Iran ARGC merilis rekaman yang diklaim peluncuran rudal dan drone ke arah pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan markas besar armada kelima Amerika di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut, serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke menara komunikasi milik ARGC di selatan Pulau Hess. Dengan proyektil udaranya sebagai tanggapan, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menuduh klaim Iran tersebut palsu. CENTCOM juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan mengagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Sementara itu, Iran mengancam akan menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Selain menghentikan negosiasi, Iran juga akan mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Iran mengancam akan menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Bahkan, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut tidak hanya hentikan negosiasi, tapi juga akan ambil tindakan jika Israel terus lancarkan serangan ke Lebanon. Penegasan Iran ini disampaikan setelah Ghalibaf bertemu Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Dalam percakapannya dengan Berri, Iran inginkan gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon. Namun pada Senin, PM Israel Benjamin Netanyahu perintahkan serangan terhadap target-target Hizbullah di pinggiran Beirut seperti Nabatiyeh dan Tire. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku telah meminta PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menyerang Beirut dan menarik pasukannya. Trump juga mengklaim Israel Hizbullah setuju gencatan senjata. Namun Hizbullah menolak gencatan senjata sepihak selama Israel masih menyerang Lebanon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mulai aktif memimpin Iran. Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio diadang oleh sejumlah aktivis saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres Washington DC, Amerika Serikat. Israel! You're Israel! Remember, you asked for war criminal.
Aksi protes dilakukan para aktivis yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Para aktivis meneriaki Rubio saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres yang membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. For Israel! You're a for Israel! You're Israel! Remember you supporting Israel! Israel committed a genocide in Palestine. It's still ongoing. Tak berhenti sampai di situ, protes tetap berlangsung saat sidang berlangsung dan sempat membuat sidang dihentikan sementara. Hingga akhirnya petugas keamanan harus mengamankan dan mengawal sejumlah aktivis keluar ruangan. Israel has universal health care with college education. Pemirsa, sejumlah warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Warga sipil tersebut hidup sehari-hari sebagai warga biasa di Iran sebelum akhirnya ditugaskan untuk menyerang target yang telah ditentukan. Sebuah video yang memperlihatkan warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Mereka dikabarkan ikut berperan dalam serangan pembuka Israel terhadap Iran selama perang 12 hari. Menurut laporan, warga sipil yang direkrut hidup sebagai warga biasa di Iran sebelum akhirnya diperintah menjalankan misi sabotase seperti sabotase terhadap sistem pertahanan udara serta target strategis lainnya lewat senjata dan drone yang diselundupkan. Pemirsa, Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai persiapan untuk eskalasi dengan Iran. Sejak konflik Israel-Iran memanas, area Bandara Internasional Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat. Kepadatan pesawat militer mulai menimbulkan dampak besar bagi sektor penerbangan sipil di Tel Aviv. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik modern dapat mengaburkan batas antara fasilitas sipil dan militer. Penggunaan bandara sipil ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi Israel akibat perang berkepanjangan. Koordinator tetap PBB di Iran, Christine Weigand, bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pertemuan merupakan bagian dari awal masa tugas Weigand usai resmi ditunjuk PBB pada Februari lalu. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Weigand, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Weigand menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Weigand. Sebelumnya, Weigand resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat.